pribadi lepas pribadi. Dan biar pagi hari ini kami hanya menangkap yang dari Engkau, apa yang Kau sediakan buat setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Engkau yang kuasai ruangan ini Tuhan. Engkau yang penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan biar setiap kami boleh fokus dengan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya minum dulu ya saudara. Ya. Saya berusaha seperti ini saudara. Jadi setiap kali saya diberi kesempatan, diberi kehormatan untuk berbicara di depan sini, seringkali yang ada di benak saya, di otak saya ini banyak banget begitu ya. Tapi begitu di depan seringkali ada banyak yang kelupaan untuk ngomong. Begitu ya. Nah, udah dimunculin. Iya. Oke. Ini mungkin bukan bukan khotbah yang baru istilahnya. Ini Ibu In sudah pernah sampaikan, tadi malam juga saya coba dengerin lagi. Tapi ini adalah, saya kasih judul di sini adalah sebuah perenungan. Artinya apa saudara? Artinya saya sedang mengunyah untuk saya mengerti apa itu musim yang baru. Supaya apa? Supaya saya bisa menjalani tahun 2023 ini dengan seperti apa yang Tuhan mau. Ya, nah saya berharap saudara juga bisa menerima menerima semua yang dari Tuhan. Mungkin ini beberapa ayatnya nanti juga bukan ayat yang baru, tapi biarlah ini jadi sebuah perenungan kita sama-sama, bahwa apa sih yang akan terjadi. Ya, ini masih di bulan Januari, kita masih punya 11 bulan ke depan. Artinya kita masih punya perjalanan yang begitu panjang. Kalau kita tidak menangkap yang dari Tuhan, menurut saya kita akan salah arah nantinya, begitu. Oke. Kita akan buka, yang pertama adalah, saya kasih di situ judulnya Don't Keep Going Over Old History. Ya, di Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Ini versi The Message. Dikatakan demikian, forget about what's happened. Don't keep going over old history. Be alert, be present. Jadi Tuhan itu pengen kita ada di masa yang sekarang, masa yang baru ini. Ya, jangan pakai cara-cara kita yang lama. I am about to do something brand new. Tuhan ngomong sesuatu yang ini benar-benar sesuatu yang baru. Kalau Alkitab pernah menulis bahwa apa yang gak pernah muncul dalam pikiranmu, gak pernah timbul dalam hatimu, itu yang akan diberikan Tuhan. Itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Jadi kalau istilahnya nih ya kalau istilahnya kita misalnya beli tanah, misalnya mau bangun gedung pesawat istilahnya, kita akan cari yang murah. Lah kalau istilahnya Tuhan mau berapapun, mau 20 juta per meter, Tuhan kasih duitnya. Amin. Loh, bener gak? Ya. Brand new. Ya. Gak pernah terpikir buat kita. Ya. Mungkin kita cari yang 300 ribuan. Ya toh? Tapi kalau Tuhan mau, Ya. buat saya ini ada hal yang benar-benar kita nggak pernah lewati sebelumnya. It's bursting out. Don't you see it? There it is. I am making a road through the desert, rivers in the badland. Ini janji Tuhan. Tuhan akan buat jalan di padang belantara, di padang gurun, dan Tuhan akan membuat sungai-sungai itu muncul di tanah-tanah yang buruk, saudara.
Saya langsung lompat aja ya. Because I provided water in the desert, rivers through the sun-baked earth, drinking water for the people I choose, the people I made especially for myself, a people custom-made to praise me. Saudara, saya coba sampaikan seperti ini. Mungkin kita semua nggak pernah bisa membayangkan juga. Ada begitu banyak orang, ahli-ahli, bahkan hamba-hamba Tuhan ngomong bahwa tahun 2023 ini adalah masa-masa yang gelap, masa yang susah, akan terjadi banyak hal. Tapi saya pegang janji Tuhan ini. Ya, saya melewatkan beberapa acara lah di Mahanaim, karena kemarin saya pergi ke Rusia, tutup tahun saya nggak ikut, ya kan. Ada beberapa pertemuan saya nggak ikut. Tapi pada waktu saya coba merenungkan hal ini, Tuhan mau apa sih dengan 2023 yang istilahnya dikatakan akan begitu banyak kesusahan, dan dikatakan di situ bahwa kita adalah umat-umat atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri, ya. Dan Tuhan yang tetap akan menyediakan semuanya. Dia akan tetap menyediakan semua kebutuhanmu di masa yang gelap seperti apapun. Tuhan akan tetap menyediakan sungai-sungai untuk apa? Untuk setiap kebutuhan kita. Untuk setiap apapun yang kita perlukan. Ini yang menjadi janji Tuhan, saudara. Dan tapi yang kita perlu ingat adalah apa? Dikatakan di situ, don't keep going over old history. Cara kita tidak bisa cara yang lama. Kita tidak bisa pakai pola yang lama. Kita harus punya cara yang baru. Caramu pelayanan harus yang baru. Caramu berpikir harus cara berpikir yang baru. Caramu bekerja juga cara yang baru. Bahkan kemarin pada waktu 1 minggu menjarah gitu kan, saya ini sejujurnya paling kalau disuruh deklarasi begitu kan, saya lebih suka ya udah diem aja gitu loh. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Dan pada waktu menjarah itu tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, loh kok angkanya sama sih kayak yang kamu ngomong tahun lalu gitu loh. Ternyata Tuhan itu pengen sesuatu yang baru. Tuhan itu pengen sebuah wadah yang baru. Saya kemarin ngeledekin anak saya. Dia kan divisinya doa jam berapa? 4:30 kalau nggak. 4:30 atau jam 5. Saya bilang gini, lah ngapain kamu doa 4:30? Udah habis diambil sama sekolah. Sekolah jam 4 doanya, saya bilang. Saya bilang gitu. Karena saya pengen ini ada sesuatu yang baru. Kalau istilahnya mau main aman ya sekolah jarahnya pas devotion 6:30 ya kan, semua ada. Dan jumlah guru 200 itu setiap pagi yang ikut menjarah cuman 75, 80 begitu kan. Tapi buat saya ini ada sebuah cara yang baru yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan. Nggak bisa kita pakai cara yang lama. Next slide coba. Ya, musim yang baru itu bicara cara yang baru. Caramu menyembah, caramu berdoa, caramu berdeklarasi, caramu semuanya lah harus yang baru. Ada wadah yang baru, semua yang serba baru. Ya, satu hari saya mendengar ada sebuah postingan begitu kan, dikatakan gini, melakukan sesuatu yang terus berulang-ulang tidak akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, saudara. Jadi engkau harus punya cara yang baru. Untuk apa? Untuk sebuah hasil yang baru. Kalau sekarang kita sedang berdoa buat gedung pesawat, gak bisa pakai cara kita berdoa buat gedung ini, begitu istilahnya. Imannya juga beda. Imannya beda pasti. Caranya beda. Wadahnya beda, saudara. Ya.
Saya ini pernah ngomongnya berbantah-bantahan lah sama istri saya gitu. Saya pernah nyebutin gini, kita mau jarah berapa gitu. Istri saya ngomong, udah sekian aja lah. Lah, kok segitu? Saya bilang, harus segini dong. Saya kasih angka yang lebih besar gitu. Dia ngomongin, enak aja kamu ngomong. Buat dapetin segitu aja, kita naburnya harus banyak. Lah, buat angka yang lebih besar, harus nabur seberapa banyak lagi. Dan saudara, saya mau kasih tahu, kemarin kita berdiskusi lagi masalah itu, dan dia ngomong gini, kok banyak ya duit yang dibutuhin. Lah kan saya sudah bilang, gitu. Emang duitnya banyak. Kalau kita mau kerjakan semuanya ya duitnya banyak emang. Gak bisa kita pakai takaran berkat yang lalu juga. Kita harus punya takaran berkat yang baru, saya bilang. Ya. Tapi saya juga belajar, iya. Berarti naburnya harus lebih banyak ini. Ya, benihnya harus lebih banyak lagi yang ditaburkan supaya lebih banyak yang bertumbuh dan berbuah. Amin, saudara. Saudara siap pakai cara yang baru? Ya. Next slide coba. Ini hal yang kedua yang Tuhan bicara. Ditulis di dalam 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 22. Samuel said to them, "Don't be fearful. It's true that you have done something very wrong. All the same, don't turn your back on God. Worship and serve Him heart and soul. Don't chase after ghost God. There is nothing to them. They cannot help you. There are nothing but ghost God. God, simply because of who He is not going to walk off and leave His people." Sekali lagi Tuhan janji, Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita, saudara. Di masa yang seperti apapun, kita sudah terima semua perjanjian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. God took delight in making you into His very own people. Di awal tahun saya dapat 2 ayat ini dari Tuhan. Dan saya terus renungkan ini untuk saya mengerti apa yang Tuhan mau untuk sebuah musim yang baru. Yang pertama adalah jangan pernah pakai cara yang lama. Tapi kita harus tanya sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus, cara yang seperti apa, yang baru yang harus kita kerjakan. Yang kedua adalah, mungkin tahun lalu kita buat banyak kesalahan, ya. Tapi di sini dikatakan, ya aku tahu kamu buat banyak kesalahan. Tapi yang penting jangan pernah palingkan hidup kita dari Tuhan. Dan jelas di situ dikatakan worship Him heart and soul. Ayat ini kalau saudara baca di atasnya, ini adalah cerita tentang waktu itu bangsa Israel minta seorang raja, saudara. Dan itu jadi sebuah kesalahan yang besar dalam hidup mereka. Kalau saudara baca di atasnya, di mana orang Israel ketakutan. Ayo doa buat kami supaya kami jangan mati. Yang minta mereka sendiri, ya kan? Ujungnya mereka ketakutan dan mereka takut mati, saudara. Saya nggak tahulah apa yang kesalahan yang kita pernah kerjakan mungkin atau kita lakukan. Mungkin tahun lalu kita nggak punya iman. Mungkin tahun lalu kita banyak kecewa sama Tuhan. Tapi di tahun ini Tuhan ngomong, don't turn back on God. Ya. Jangan engkau palingkan hidupmu dari Tuhan. Tetap layani Dia. Tetap kejar Tuhan. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatan. Bahkan waktu saya renungkan ayat ini, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini, saudara. Kalau di sini dikatakan ghost God, itu artinya di dalam bahasa Indonesianya semestinya itu berhala, begitu.
Dan waktu saya renungkan ini, tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu sadar gak sadar, semestinya dalam hidup setiap kita, ya, seberapa sering kita meminta raja itu datang buat hidup kita. Raja itu bukan raja Tuhan Yesus ya, maksudnya. Raja ini bisa apa? Mungkin engkau yang sudah bertahun-tahun pengen punya anak. Mungkin yang sudah bertahun-tahun engkau menunggu jodoh, engkau minta itu jadi raja dalam hidupmu. Atau mungkin engkau menjadikan kekayaan, berkat itu jadi raja dalam hidupmu. Itu ternyata sebuah kesalahan, saudara. Nanti kalau istilahnya hidup kita, ya, kalau saudara mau ingat-ingat misalnya gitu ya, mulai dari masa raja-raja lah, mulai kingdom explosion lah atau apa, kok kayaknya hidupku gak ngalamin sesuatu ya. Dan ternyata itu membuat saudara sedikit demi sedikit berubah hatimu, sikapmu terhadap Tuhan. Ternyata semua yang engkau impikan itu sudah menjadi raja kok. Ya. Ada banyak hal yang kita minta seringkali itu salah di hadapan Tuhan. Dan tanpa kita sadari itu sudah jadi raja dalam tanda kutip. Dan sekali lagi Tuhan bilang, itu cuma akan jadi berhala dalam hidupmu. Dan dikatakan di situ, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa mengerjakan apa-apa dalam hidupmu. Yang bisa mengerjakan cuma satu, yaitu Tuhan sendiri. Mari saudara, saya mengajak setiap kita. Tahun ini adalah tahun di mana kita harus benar-benar mengejar Tuhan, menyembah Dia dengan cara yang baru, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru yang Tuhan bukakan. Kita akan lanjut ya. Mazmur 42 ayat yang pertama. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya. Kalau saudara baca di judulnya, di ayat itu dikatakan itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Ibu In pernah menyampaikan tentang hal ini, ya, tentang Korah ini. Saudara tahu nggak sih Korah ini siapa? Tahu nggak? Hah? Tahu? Loh, wajahnya saya nggak melihat. Masih ngantuk. Oh gitu. Saya berusaha nggak lucu soalnya. Ya. Saudara tahu nggak Korah itu siapa? Tahu? Kalau Alkitab pernah menulis tanah pernah terbuka dan ada begitu banyak orang masuk, ditelan oleh tanah itu Alkitab tulis namanya Korah, Datan, dan Abiram. Pernah baca? Pernah dengar sekolah minggu? Saya nggak sekolah minggu loh saudara ya. Tadi pagi sampai saya cek saudara, pada waktu masa di mana Musa berhadapan dengan mereka, ternyata di situ cuma dicatat begini: yang keluar bersama dengan keluarga, istri dan anak-anaknya itu cuma Datan dan Abiram. Ya. Karena kalau semua Korah mati, nggak ada itu ditulis pasti di Mazmur. Ini bapaknya pemberontak saudara. Kalau bicara masalah kesalahan seperti tadi yang ditulis, ini orang sudah penuh kesalahan riwayat hidupnya di keluarganya. Tapi di Mazmur 42 itu dia menulis seperti rusa yang rindu akan sungaimu.
Dia tahu kesalahan nenek moyangnya, dia tahu kesalahan bapaknya, dia tahu kesalahan di atas-atasnya. Dia tahu masa lalunya yang kelam. Dan dia tahu juga bagaimana dia harus membayar ke depan, yaitu dengan mengejar Tuhan. Mengejar Tuhan. Saya kemarin dengarkan 2 hari yang lalu lah, saya dengarkan ada sebuah khotbah. Jadi saudara, kalau misalnya sungai rusa minum sungai, air sungai, ya, bukan kebalik, sungai minum rusa ya, rusa minum air sungai, begitu. Itu bukan cuma untuk menghilangkan dahaga dalam dirinya. Jadi dia haus, dia datang ke sungai, dia minum. Ternyata saudara, setiap kali dia pergi ke sungai itu, ada percikan-percikan air yang dihasilkan oleh air sungai itu, dan itu mengenai kepada tubuhnya. Ternyata setiap percikan-percikan air itu ada fungsinya saudara. Itu yang membuat setiap pemangsa tidak pernah bisa mencium bau rusa ini. Kira-kira saudara nangkep gak sampai di sini? Saudara kebayang kalau saudara hidupmu setiap hari, setiap saat engkau melayani Tuhan, heart and soul, engkau kejar Tuhan. Itu ada percikan-percikan air sungai Tuhan yang mengenai hidupmu, yang membuat engkau diluputkan dari semua kesesakan di tahun ini. Semakin engkau sering masuk ke sungainya Tuhan, semakin sering engkau mendekat kepada sungainya Tuhan, semakin sering engkau minum airnya, seluruh tubuhmu mungkin akan dibasahi oleh percikan-percikan air itu. Dan satu orang yang Alkitab catat di Perjanjian Lama itu yang paling ngerti adalah siapa? Korah. Kalau saudara hidupmu jauh lebih baik dari Korah, harusnya engkau juga kejar itu. Kalau engkau tahu sebaliknya hidupmu jauh lebih buruk daripada Korah, artinya seharusnya engkau jauh lebih mengejar semuanya. Saya tahu saudara, di antara misalnya semua pemimpin, mungkin istilahnya kalau dibikin ranking kekuatan, ya saya paling rata-rata. Dan saya tahu setiap apapun saya bisa melewati semuanya. Itu karena ada sebuah perjanjian dengan Tuhan. Itu ada sisi kemurahan Tuhan, sisi anugerah Tuhan. Tapi saya juga tahu ada sisi di mana saya harus kejar semuanya. Semakin saya di ujung tanduk semuanya, saya semakin kejar Tuhan. Karena itu yang saya tahu yang bisa menyelamatkan hidup saya. Ini yang Tuhan ingin dan janjikan buat setiap saudara dan saya. Gak ada pilihan kok saudara. Nanti kita lanjut dulu ya, supaya kita mudeng. Ya. Next slide coba. Korah itu dari keturunan pemberontak, tapi Korah berbalik dengan mengejar Tuhan dengan segenap hati. Di next slide lagi. Ya, dia mengejar Tuhan artinya dia punya keintiman, dia artinya punya kedalaman. Next slide. Ya, Mazmur 42 saudara. Samudra raya berpanggilan dengan ini tetap sambungannya dari apa yang ditulis oleh Korah tadi ya.
Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ini susah dibayangkan. Ini pernah kita lewati dulu tahun berapa ya, saya lupa. Ini deep call unto deep, bahasa Inggrisnya dikatakan seperti itu. Ya. Dari kata deep call unto deep itu artinya begini saudara. Deep itu adalah dalam. Deep call unto deep, jadi yang dalam akan memanggil yang dalam. Kalau di tahun ini saudara main di permukaan atau cetek-cetek aja, ini panggilan dari yang dalam ini gak akan bersaut-sautan saudara. Saya dengarkan satu khotbahnya Pak Petrus Agung dikatakan seperti itu. Kalau ada dua jurang yang dalam dan letaknya itu berdekatan, jika dia berdiri di satu sisi dan mengatakan sesuatu, menghasilkan sebuah bunyi atau suara, itu jurang yang sebelahnya akan menghasilkan suara yang sama. Dan itu gak pernah berhenti saudara. Dari jurang yang sebelah akan memantul lagi ke jurang yang sebelah. Dan itu terus akan berbunyi. Apakah tahun ini saudara, kalau Tuhan bilang, Tuhan kerinduan hatinya yang terdalam adalah buat jiwa-jiwa, adakah didapati sebuah suara yang sama dari saudara? Saya gak mendengar ada kata jiwa-jiwa gitu. Jiwa-jiwa. Kalau Tuhan, saya ulangi ya, mungkin saudara belum mudeng. Coba disenggol dulu kiri kanannya. Bangun gitu ya. Kalau di dalam panggilan Tuhan yang dalam itu, di dalam kerinduan hatinya yang terdalam, Tuhan mengatakan, jiwa-jiwa, apakah didapati suara itu bergema di dalam hatimu? Kalau Tuhan bilang, aku mau lawatan, apakah itu didapati suara itu bergema? Kalau Tuhan mau gedung pesawat 12.000, apakah itu bergema? 12.000. Untuk menangkap semuanya itu dibutuhkan yang tadi katakan deep call unto deep. Kedalaman akan bersautan dengan kedalaman. Saya seringkali mendapati seperti ini saudara. Mungkin secara absensi saudara itu rajin banget datang ke ibadah, tapi semestinya engkau gak pernah mau masuk di dalam yang namanya apa? Kedalaman. Karena kalau bicara kedalaman itu engkau akan terus kunyah. Engkau akan terus kunyah. Engkau akan lewati. Engkau akan alami semuanya. Kalau sampai di titik engkau mengalami, jangan dulu dong Pak. Yang enak-enak aja yang saya alami, yang gak enak jangan. Ya gak bisa saudara. Karena untuk lewati semuanya, untuk didapatkan kedalaman itu, engkau harus masuk di dalam sebuah pengalaman. Engkau harus masuk di dalam sebuah intimasi dengan Tuhan. Kalau engkau cuman mau di halaman, engkau gak bisa saudara. Kenapa? Karena ruang maha kudus itu cuman ada, saya pernah baca, itu cuman ada tabut Tuhan dan engkau dan Tuhan. Gak ada yang lain. Jadi kalau misalnya engkau mengalami sesuatu dan gak ada orang yang mengerti, ya justru itu yang akan menghasilkan kedalaman. Dan kedalaman itu yang akan membuat engkau bersaut-sautan dengan Tuhan. Lanjut ya saudara. Slide terakhir, saya akan selesai. Kasih waktunya cuma 30 menit.
Jangan Bu, nanti bagiannya Pak Leo habis ini. Bagaimana responmu saudara tentang gedung pesawat KKR 10.000 orang di 38 provinsi, pelayanan bangsa-bangsa di 5 benua, dan masih banyak lagi yang nanti Ibu In bisa munculkan. Saudara mau cerita sesungguhnya? Masa bohongan? Sejujurnya saudara, sepulang dari Rusia itu, secara tubuh saya menjerit, please kasih saya waktu buat bernafas, begitu kan ya. Tapi Tuhan bicara tentang firman Tuhan di sini, buat kita bisa melewati semuanya, buat kita bisa menyelesaikan tahun ini. Gak ada cara lain selain kita terus bersaut-sautan dengan Tuhan. Waktu mau pergi ke Rusia itu saya sudah coba atur untuk udahlah sebelum libur begitu kan, supaya nanti selesai masih bisa liburan sama keluarga. Ternyata kita harus berangkat tanggal 22 saudara. Dan untuk mendapatkan tiket yang paling murah, kita harus pulang tanggal 31. Kebayang gak? Saudara enak-enakan barbeque mungkin ya kan sama keluarga. Kita ada di pesawat saudara. Dan setelah selesai itu saya pengen anak saya aja, papi belum liburan nih sama papi. Papi janji mau berenang. Sampai hari ini saya belum berenang sama dia. Saya belum berenang sama dia. Secara manusia saudara, masuk udah langsung bicara tentang ibu mau bangun gedung, dapat dari Tuhan, itu Tuhan inginkan istilahnya begitu. Dikumpulin lagi di grand room, dikatakan KKR 10.000 di masing-masing provinsi. Dan itu kalau istilahnya tenggat waktunya sampai Desember masih enak saudara. Ya, itu semua harus selesai sebelum pertengahan tahun kok. Nah, belum lagi kemarin diumumkan sekolah dapat negara Cina. Waduh. Ya. Bayangkan. Nih saudara saya, ini kalau saya mau ngomong jujur ya, bangun gedung pesawat 12.000. Saudaramu, yes. Oh, KKR gak perlu dipisah-pisah. Retreat gak perlu dipisah-pisah. Dalam hati saya, iya saudara gak ngelewatin. Apalagi pada waktu muncul pilihan-pilihan tanah saudara. Ada tanah Sutet. Dalam hati saya, Tuhan please jangan tanah Sutet Tuhan. Jangan, di situ banyak warga. Lo saudara enak retreat di sana, ngalamin hadirat Tuhan. Saya dipanggil, ditelepon warga lo, Pak tolong suaranya dikecilkan Pak begitu. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu bicara dan Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah engkau berpikir gedung pesawat itu Tuhan yang mau, ya. Tapi Tuhan mau bikin semuanya itu tujuannya adalah apa? Untuk engkau ini loh, masuk di dalam semuanya. Kalau engkau kerjakan ini semuanya, artinya engkau sedang menerima percikan air dari Tuhan. Engkau kerjakan gedung pesawat, engkau terima percikan air dari Tuhan. Pada waktu engkau kerjakan KKR 10.000, engkau terima percikan lagi dari Tuhan. Pada waktu engkau pergi ke bangsa-bangsa, engkau terima percikan lagi dari Tuhan. Dan itu yang akan menyelamatkan setiap kita. Jadi semestinya bukan perkara karena Tuhan cuman pengen saudara. Tuhan itu pengen menyelamatkan kita semuanya kok. Dia merekayasa.
Dia membuat semuanya. Di tengah semua keadilan dan segala macam, Dia harus merekayasa sedemikian rupa, saudara. Ini bukan cuma karena keinginan Tuhan pengen cari gara-gara, cari kasih kita kerjaan, bukan. Ya. Bahkan kemarin saya ngomong di tengah guru-guru, saya bilang ini, hanya dengan cara ini, cara yang mudah ini, kita dihisapkan ke semuanya, dihisapkan ke perjanjian Tuhan. Saudara, kalau ingat peristiwa Naaman, dia cuma dibilang, kamu nyebur ke sungai Yordan 7 kali, maka engkau akan tahir, engkau akan sembuh. Dia marah. Untungnya ada anak buahnya yang mengingatkan. Bukankah kalau ada orang yang meminta sesuatu yang sulit, istilahnya, engkau akan kerjakan? Ini cuma diminta 7 kali nyebur, masa engkau gak kerjakan? Kalau kemarin istilahnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, bahkan Tuhan sampai ngomong, bahkan 500 perak pun aku terima. Bukankah itu cara yang paling mudah untuk kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan? Kita dimasukkan ke sungai Tuhan supaya apa? Setiap pemangsa-pemangsa itu tidak pernah bisa mendekat kepada kita, karena mereka tidak bisa menemukan bau kita. Saya berharap saudara benar-benar mengerti. Dan buat saya juga tidak punya pilihan, saudara. Saya mau keluar dari semuanya. Artinya saya bersiap-siap diterkam, entah dengan singa, entah mungkin serigala atau apapun. Tapi cara untuk setiap kita bisa menyelesaikan semua apa yang Tuhan mau adalah dengan kita mendekat pada Tuhan. Datangi sungai Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan mau gedung pesawat. Oke, kerjakan sesuai dengan kekuatanmu, kemampuanmu, tingkat pengertianmu. Istilahnya. Tuhan mau apa? KKR 10.000. Kerjakan itu. Bahkan kemarin saya hari Jumat saya ke Kalimantan Utara. Saya temui beberapa orang dan saya sudah mulai ngomong, ayo kita kerjakan KKR ini. 10.000, mereka kaget. 10.000 Pak, mereka kaget. Saya sejujurnya juga kaget. Duitnya dari mana? Saya juga kaget, saudara. Waduh, ini artinya luar biasa lah. Artinya perlu wadah iman yang baru untuk semuanya. Loh, itu kan gak berselang lama nanti pasti akan pergi ke bangsa-bangsa begitu. Tapi buat saya ini adalah cara Tuhan menyelamatkan setiap kita. Jadi saya berharap saudara mengerti bahwa ini adalah musim yang baru. Jangan pernah pakai caramu yang lama, tapi terus kejar Tuhan, layani Tuhan, heart and soul. Kerjakan apapun yang dikerjakan, apapun yang disodorkan, ambil itu dengan pengertian, saudara. Dengan pengertian. Dengan pengertian. Jangan cuma engkau masuk di dalam sebuah euforia yang engkau gak ngerti tujuannya kemana. Saya mau kasih tahu hari ini, pagi ini, habis ini, kalau saudara terlibat di dalam apapun, engkau mengerti bahwa itu adalah cara Tuhan menyelamatkan setiap kita. Amin. Amin. Jadi kalau di situ ditulis dan masih ada banyak yang lain lagi, artinya saudara harus siap-siap. Mungkin ada dibuat arak-arakan di 38 provinsi atau apapun yang akan dikerjakan di depan. Yang Tuhan mau kita harus kerjakan dengan heart and soul. Amin. Karena tujuannya adalah untuk membuat setiap kita ini diselamatkan, diluputkan dari semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biar sekali lagi yang jadi doa kami, Tuhan, doa hamba-Mu, Tuhan,
Biar semua hanya yang dari Tuhan yang kami terima Tuhan. Kami terima kekuatan untuk kami terus mengerjakan semuanya. Kami terima pengertian demi pengertian Tuhan. Biar kami masuk di dalam keintiman demi keintiman, kedalaman demi kedalaman Tuhan. Supaya kami ini didapati bersaut-sautan dengan Engkau Tuhan. Apa yang jadi kerinduan hatimu, itu bergema di hati kami. Apa yang jadi kerinduan hatimu Tuhan, biarkan itu bergema di dalam hati kami. Dan kami selesaikan semuanya dengan cinta kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang meteraikan semuanya. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan di dalam menjelaskan Tuhan, tapi biar aku minta Roh-Mu sendiri yang bicara buat setiap kami. Ini biar jadi sebuah landasan untuk kami bergerak sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.